Izin 4 perusahaan penambang nikel di Raja Ampat dicabut, PT GAK Nikel tetap dibiarkan beroperasi. Bocah berusia 8 tahun diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang temannya. Kalah telak dari Jepang, timnas Garuda berbenah menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi mengenai aksi koboi jalanan yang menodongkan diduga senjata api di Jalan Tol Cipularang, kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat yang viral di media sosial. Usai viral, pelaku berhasil ditangkap polisi di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Aksi koboi jalanan kembali terjadi. Pelaku menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat. Usai aksinya viral, pelaku yang diketahui bernama Sofi Saputra, 42 tahun, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berhasil ditangkap unit Jatan Ras Satreskrim Polres Purwakarta di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan terungkap, benda yang ditodongkan pelaku ternyata sebuah korek api. Setelah beredarnya video tersebut, kami melakukan penyelidikan oleh Satreskrim, kemudian diperoleh data-data kendaraan dan juga data-data pemilik akun Lalamove tersebut. Akhirnya kami berhasil untuk menangkap terduga pelaku. 1 korek api, ternyata korek api yang menyerupai senjata FN. Adapun peristiwa penodongan berawal dari pelaku yang tidak terima disalip oleh pengemudi lain. Pelaku pun terlibat cekcok hingga akhirnya menodongkan korek api yang menyerupai senjata untuk menakuti korban. Hingga kini pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Dalam pemeriksaan. Salah satu staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, tiba di Kejagung dan enggan menjawab pertanyaan awak media. Sementara kedua staf khusus lainnya, Ibrahim Arif dan Juristan, akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilannya yang berujung pada pencekalan berpergian ke luar negeri. Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan memeriksa mantan Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus ini. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Mas, tapi soal tektokan dengan Mas Nadiem nggak sih sebenarnya ini kan kalau tidak salah. Tektokan apa? Tektokan dengan Mas Nadiem ini kan Mbak Fiona dan Mas Nadiem kayak dekat enggak? Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan ke satu gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas, tidak ada direkrut karena kita berteman. Terus menggali bagaimana peran yang bersangkutan terkait dengan dalam tim teknologi, ya, yang itu yang menjadi terus pertanyaan bagi penyidik, bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini, ya. Oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal, ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini,
penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim angkat bicara terkait dugaan keterlibatan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelumnya 3 staf khusus Nadiem Makarim dicekal berpergian ke luar negeri karena mangkir saat dipanggil penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook masih bergulir. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya pada 5 Juni lalu, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri kepada 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Mereka adalah Fiona Hanfayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dampak dari mangkirnya mereka saat dipanggil untuk diperiksa. Penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbud Ristek era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Salah satu staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, tiba di Kejagung dan akan menjawab pertanyaan awak media. Sementara kedua staf khusus lainnya, Ibrahim Arif dan Juristan, akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan berpergian ke luar negeri. Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan memeriksa mantan Mendikbud Ristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus ini. Nah, pemirsa, hari ini rencananya pemeriksaan mantan staf sus Nadiem Makarim atas nama Juristan dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Kemendikbud Ristek periode 2019-2022. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Ismalia yang ada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Ismalia, apakah pemeriksaan sudah dilakukan dan apa hasilnya? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Memang benar sekali, hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yang bernama Juristan. Namun Zila dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih belum melihat kedatangan dari saksi yang akan diperiksa yang bernama Juristan. Dan sebagai informasi juga, jika menurut jadwal atau sesuai dengan jadwal, hari ini Kejagung memang akan memeriksa seorang saksi bernama Juristan yang merupakan mantan staf khusus dari Nadiem Makarim, dan besok Kamis pada 12 Juni 2025 juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap mantan staf khusus Nadiem Makarim yang bernama Ibrahim Arif. Dan sebagai informasi Zila dan juga pemirsa, pada Selasa 10 Juni 2025 ini juga Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan staf khusus juga yang bernama Fiona Handayani, dan pemeriksaan berlangsung pada 12 jam lamanya. Dan setelah pemeriksaan ini juga kuasa hukum dari Fiona Handayani mengatakan bahwa sudah memberikan fakta yang ditanyakan oleh Kejagung. Namun pemeriksaan masih akan terus berlanjut dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 13 Juni 2025. Dan sebagai informasi Zila dan juga pemirsa, pada tahap pemeriksaan atau penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, ini Kejagung akan memanggil 28 saksi yang akan diperiksa, dan juga
pada akhir bulan lalu ini Kejagung telah melakukan penggeledahan terhadap 3 tempat berbeda yang merupakan kediaman dari para saksi yang dipanggil dan diperiksa. Dan dari ketiga penggeledahan tersebut Kejagung telah menemukan menemukan sejumlah barang bukti berupa barang bukti elektronik, dan penemuan ini sudah dijadikan barang bukti terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Dan juga sebelumnya memang dari Kejagung ini sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi ini sejak bulan lalu. Dan memang untuk kasus dugaan ini bermula dari adanya dugaan tindakan kejahatan dengan cara meminta tim teknisi untuk mengkaji operasi sistem Chromebook, yang dimana Kejagung menilai bahwa ini tidak tepat karena pada 2019 ini juga telah dilakukan analisa terhadap operasi tersebut, dan ini dinilai tidak layak uji. Dan hampir sampai saat ini kami juga masih menunggu kedatangan dari saksi juristan. Kami masih terus memantau dan nanti kami akan melaporkan kembali kepada Zila dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Masih dalam pemeriksaan. Salah satu staf sus Nadiem, Fiona Handayani, tiba di Kejagung dan enggan menjawab pertanyaan awak media. Sementara kedua staf khusus lainnya, Ibrahim Arif dan Juristan, akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari panggilan yang berujung pada pencekalan bepergian ke luar negeri. Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan memeriksa mantan Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus ini. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Soal tektokan dengan Mas Nadiem, sih sebenarnya ini kan kalau tidak salah. Tektokan apa? Tektokan dengan Mas Nadiem ini kan Fiona dan Mas Nadiem kayak bertemu enggak? Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas, tidak ada direkrut karena kita berteman. Penyidik terus menggali bagaimana peran yang bersangkutan terkait dengan dalam tim teknologi, ya, yang itu yang menjadi terus pertanyaan bagi penyidik, bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini, ya. Oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal, ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan. Sementara itu, pemirsa, KPK mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh salah satu pejabat Kementerian PU. Meski sempat kaget, Menteri PU Dodi Hanggodo mengaku menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ke KPK. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku tidak mengetahui jika kantornya akan didatangi KPK. Dodi juga mengaku belum mendapatkan laporan tentang hasil pertemuan KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Namun ia mendorong pengusutan lebih lanjut terkait kasus gratifikasi di lingkup Kementerian PU. Masa? Saya tidak tahu, saya dari istana. Terkait kasus kelanjutannya gimana, Pak? Kan kita tahu ya nunggu laporan dari Irjen lah pastilah. Saya nggak tahu. Kan sesuai arahan saya aja. Minggu lalu kan saya sudah mengarahkan segera dipindahkan barang itu ke ke KPK gitu. Kan sudah. Mungkin itu atas arahan itu KPK datang. Saya nggak tahu lebih.
Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mendatangi Kementerian PU untuk melakukan koordinasi terkait pemberantasan korupsi usai ramai adanya dugaan gratifikasi oleh seorang pejabat Kementerian PU untuk biaya pernikahan anaknya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim oleh salah satu orang tua siswa terkait program pendidikan karakter ala militer. Menanggapi hal itu, Deddy mengaku akan mengikuti proses hukum. Laporan salah satu orang tua siswa asal Kabupaten Bekasi ke Bareskrim Polri terkait program pendidikan karakter anak bermasalah ke barak militer ditanggapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan santai. Deddy menyebut laporan kepolisian merupakan hak setiap orang. Dirinya mengaku akan menaati proses hukum yang berjalan. Selain itu, menurut Deddy Mulyadi, program pendidikan karakter yang diinisiasi olehnya kini justru diikuti oleh daerah-daerah lain untuk mengurangi angka tawuran antar pelajar. Kemarin lulusan dari Depok sudah diwisuda, kan? Kemudian kita beberapa daerah juga akan melaksanakan hal yang sama karena terbukti daerah yang tidak melaksanakan tawurannya pasti masih ada, yang mabuknya masih banyak. Daerah yang sudah melaksanakan grafiknya makin menurun. Pak, terhadap laporan ke Bapak ke Bareskrim seperti apa, Pak? Terkait dengan program itu, Pak? Gimana? Laporan ke Bareskrim siswa, Pak? Sebagai warga. Sebelumnya 45 siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang Senin lalu diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Pendidikan karakter gelombang kedua ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Para orang tua dari 45 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten mengantarkan anak-anak mereka untuk dididik secara militer. Mereka diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung untuk mengikuti pendidikan berkarakter. Para orang tua mengaku bahagia sekaligus sedih saat anaknya mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Mereka bahagia anaknya akan lebih baik setelah mengikuti pendidikan ini dan sedihnya harus berpisah sekitar 3 pekan. Karena emosi ya, anak susah pisah. Tapi pas berangkat mah rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Para siswa bermasalah yang menjalani pendidikan di Rindam hari ini merupakan dari berbagai latar belakang kasus sehingga diperlukan perhatian khusus. Banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan. Banyak sekali, tapi kan kita harus seleksi. Kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak. Terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah, udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah, kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina anak-anak istimewa ini di barak militer baru. Gelombang kedua pendidikan karakter siswa bermasalah dilepas oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Ke-45 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang 14 hingga 20 hari ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Bersatu, Ade Darmawan, diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya, Pak. Ade Darmawan hadir sebagai pelapor setelah laporan polisi yang diusut Polres Metro Selatan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, beberapa tokoh dilaporkan, diantaranya Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiansuma, dan Rizal Fadila. Peradi Bersatu mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Jokowi. Kita tidak boleh berspekulasi di sini. Artinya, equalnya harus tidak menunggu-nunggu lagi. Saya akan mendesak penyidik di sini.
Nah, nanti bagaimana hasil pemeriksaannya di dalam, teman-teman, nanti saya akan sampaikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik. Pengadilan Negeri Sleman menolak permohonan intervensi yang diajukan tim Tiput UGM dalam sidang gugatan perdata Jokowi. Hakim perintahkan pihak penggugat dan tergugat melakukan mediasi selama 1 bulan ke depan. Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta kembali menggelar sidang gugatan perdata terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang adalah putusan selas terkait permohonan intervensi yang diajukan tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tim tipu UGM. Majelis Hakim yang diketuai Cahyono menolak permohonan intervensi tersebut. Majelis Hakim kemudian memerintahkan pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara melalui proses mediasi. Para pihak berperkara diberikan waktu melakukan mediasi selama 30 hari dan jika belum menemui titik terang bisa diperpanjang 15 hari. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah Majelis Hakim menerima laporan dari Hakim Mediator. Setelah nomor 106 PKTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketentuan masa, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Mengadili 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya. 3. Melanjutkan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, demikian. Menanggapi putusan ini, pemohon intervensi mengaku tidak setuju dengan putusan hakim yang menyebut pihaknya tidak punya hubungan hukum secara langsung. Kami menghormati putusan dari Majelis Hakim, tetapi ada beberapa catatan yang kami tidak setuju dengan putusan tadi ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kami tidak punya hubungan hukum secara langsung. Itu kami tidak setuju karena memang faktanya kan kami menggugat di Solo. Dan kami punya kepentingan juga di sini dalam gugatan ini. Sebelumnya, Advokat Komardin menggugat 8 orang mulai dari pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Komarudin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar meminta maaf atas kasus yang menjerat dirinya dalam dugaan gratifikasi dan percobaan suap Hakim Agung senilai 915 miliar rupiah dan 51 kilogram emas. Ungkapan penyesalan dan meminta maaf disampaikan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar saat menjalani sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan atas tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Zarof meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga lembaga Mahkamah Agung atas kasus dugaan gratifikasi dan percobaan suap Hakim Agung senilai 915 miliar rupiah dan 51 kilogram emas. Atas perbuatannya, Zarof Rikar didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 20 tahun penjara. Saya amat menyesal di umur saya yang sudah 63 tahun dan pada masa pensiun serta di saat saya berikhtiar untuk menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Saat ini saya malah berada di sini karena kelalaian saya. Semoga dengan adanya perkara yang saya alami dapat menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi. Pada kesempatan ini saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana saya mengabdi kurang lebih selama 33 tahun. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia atas perkara yang saya... Pemirsa, Presiden Prabowo hari ini membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran.
Presiden tiba di lokasi dengan menaiki kendaraan maung. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut barisan siswa sekolah dasar. Presiden pun sempat menyapa para siswa sebelum memasuki lokasi acara. Presiden Prabowo membuka pameran pertahanan Indo-Defense 2025 dan dalam pernyataannya Presiden menyinggung pentingnya menjaga perdamaian lantaran perang menimbulkan kehancuran. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu, bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Tapi bangsa Indonesia lebih cinta perdamaian, lebih cinta kemerdekaan. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk memantau pameran Indo-Defense di mana saat ini sedang berlangsung penandatanganan kerjasama pertahanan Indonesia dengan sejumlah negara. Serta upgrading 20 rumah sakit TNI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, penandatanganan kontrak bersama disilahkan. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk penandatanganan kontrak bersama pada pagi hari ini. Dengan demikian kita saksikan penandatanganan kontrak bersama ini. Mas Den izin. Terima kasih Mas Den. Bang.
Ya, pemirsa, saat ini yang Anda saksikan di layar televisi di mana Presiden Prabowo Subianto ini tengah memantau perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain dalam acara Indo Defense 2025 yang digelar di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Dan setelah penandatanganan secara serentak yang tadi dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing negara, kemudian Presiden Prabowo Subianto ini menyalami dari perwakilan negara tersebut dan juga memantau langsung bagaimana penandatanganan kerjasama di dalam bidang pertahanan. Dan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ini juga tadi membuka acara Pameran Industri Pertahanan atau Indo Defense 2025 di Jxpo Kemayoran pada pagi tadi yang secara resmi dibuka oleh Prabowo Subianto. Dan dalam sambutannya pada saat pembukaan tadi, Presiden Prabowo juga menyebutkan beberapa hal, termasuk salah satunya mengenai investasi pertahanan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang bocah berusia 8 tahun diduga melakukan pelecehan seksual kepada teman mainnya. Dan tidak hanya satu orang, korban diduga berjumlah lebih dari 4 orang, di mana salah satunya harus dirawat karena luka dan trauma berat. Viral di media sosial, unggahan seorang konten kreator yang menceritakan pengalaman pahit mengenai anaknya yang menjadi korban pelecehan seksual di sebuah perumahan di wilayah Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi. Mirisnya, terduga pelaku diketahui melakukan pelecehan kepada lebih dari 4 orang anak. Salah satu orang tua korban menceritakan kisah pilu yang dialami anaknya berusia 7 tahun, di mana kasus ini terungkap pada bulan Mei lalu setelah teman-teman pelaku memergoki pelaku sedang mencabuli korban di belakang kantor pos RT dekat tanggul perumahan dan melaporkannya ke kakak korban. Akibat pelecehan tersebut, korban mengalami trauma dan luka. Korban juga melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dengan pendampingan dari DP3A. Sayangnya, saat orang tua korban hendak membuat laporan di Polres Metro Bekasi, laporannya ditolak dengan alasan anaknya di bawah umur. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Rahmat Hidayat dari Polres Metro Bekasi Kota. Selamat siang Rahmat, bagaimana perkembangan kasus ini? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Ya, Gila, setelah viral dan sempat dilakukan penolakan oleh pihak kepolisian laporan adanya dugaan pencabulan terhadap sejumlah anak di wilayah Medan Satria Kota Bekasi. Hingga pada hari ini pihak kepolisian sudah melakukan atau menerima laporan dari orang tua tersebut. Namun sejauh ini kami belum bisa memastikan untuk perkembangan kasus ini karena pihak kepolisian Polres Metro Bekasi saat kami hubungi melalui WhatsApp maupun telepon tidak merespon apa yang kami lakukan. Namun sejauh ini berdasarkan keterangan orang tua korban bahwa pihaknya sudah dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Meskipun pelakunya masih di bawah umur, pihak keluarga korban pun atau orang tua korban pun berharap adanya keadilan untuk kasus mereka ini. Karena orang tua korban pun khawatir akan terjadi hal yang serupa untuk korban-korban lainnya. Untuk memastikan hal tersebut, pihak keluarga korban pun berharap untuk kepolisian segera menindaklanjuti kasus laporan ini. Dan untuk mengenai kasus ini, kami pun berharap untuk orang tua selalu waspada ataupun hati-hati terhadap anak-anak mereka. Demikian, Gila.
Baik, tentunya kita akan menunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini selanjutnya. Terima kasih rekan Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari Polres Metro Bekasi Kota. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam temuan di lapangan, 4 perusahaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan yang jaraknya dekat dengan wilayah geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan geopark. Sementara untuk kontrak karya untuk PT GAK, izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAK itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Kebijakan ini diambil setelah pihaknya menurunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Dan hasil pengecekan menunjukkan kawasan pesisir dan laut di sekitar Pulau GAK masih dalam kondisi baik. Dari Jakarta, Ayah Nufus Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Sementara itu viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Tonga-tonga, ikan. Oke, pelan kasih maju lurus, Jokowi. Maju lurus pelan. Kencang air jaketnya, itu langsung melambung nanti wer. Dikotin. Media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana. Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri SDM Bahlil Lahadalia membantah isu keterkaitan mantan Presiden Jokowi dan istrinya Iriana di kasus pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat. Tudingan ini menyeruak setelah beredar rekaman kapal dengan inisial JKW dan Iriana yang diduga mengangkut nikel di Raja Ampat. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, yang... itu nggak ada itu. Nggak ada. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya. Sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Ya, Anda kembali di iNews yang bersama saya Desvita Bionda. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri akan melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran tambang termasuk di Raja Ampat, Papua. Pihak kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu Ditipiter Barreskrim Polri akan turun tangan terkait pelanggaran yang terjadi di kasus pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Ditipiter Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menyebut, sesuai aturan dan undang-undang, pihaknya mempunyai kewenangan untuk ikut turun melakukan penyelidikan. Proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan temuan pihak kepolisian, bukan dari laporan masyarakat. Untuk proses penyelidikan sendiri, Ditipiter akan memberikan satu Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Itu memang tambang mana yang nggak ada kerusakan lingkungan, Bapak? Nanti direklamasi. Walaupun makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi. Bapak, berarti udah ada yang diselidiki ya, Pak? Itu diselidiki berdasarkan laporan masyarakat atau seperti apa, Pak? Atau temuan? Atau LPA? Ya, temuan aja lah. Ya. Temuan aja. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sebelumnya pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam temuan di lapangan, 4 perusahaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan yang jaraknya dekat dengan wilayah geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan geopark. Sementara untuk kontrak karya untuk PT GAK, izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAK itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan. Yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat,
tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Kebijakan ini diambil setelah pihaknya menurunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Dan hasil pengecekan menunjukkan kawasan pesisir dan laut di sekitar Pulau Gak masih dalam kondisi baik. Dari Jakarta, Ayan Nufus, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang anggota DPRD Kota Cilegon, Banten menabrak seorang peserta demonstrasi di gerbang pabrik tepung PT Bungasari Flour Mills Indonesia saat berunjuk rasa mogok kerja. Aksi tersebut pun sontak menimbulkan kericuhan. Seorang anggota DPRD Kota Cilegon diduga sengaja menabrak seorang peserta unjuk rasa yang memblokade gerbang pabrik tepung milik PT Bungasari Flour Mills Indonesia di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Dalam video yang beredar, seorang pengunjuk rasa yang diduga merupakan serikat pekerja ini terjepit mobil mewah milik anggota dewan. Posisinya terjepit. Posisi terjepit ini anggota dewan ya, perlu diketahui. Ini diketahui. Ini anggota dewan ya, anggota dewan. Ini anggota dewan arogan nih. Akibat arogansi anggota dewan ini pun sontak menimbulkan kericuhan. Usai kejadian, anggota Serikat Buruh akan melaporkan anggota dewan tersebut ke polisi. Sementara itu, DPRD Kota Cilegon masih menunggu klarifikasi dari anggota dewan yang melakukan aksi tersebut. Saya belum mendapatkan informasi yang utuh karena yang bersangkutan juga belum mengklarifikasi. Tapi kita dari pagi sudah langsung beraudiensi, membuka ruang dialog dengan teman-teman Serikat Buruh yang tadi pagi ada insiden. Tetapi pada prinsipnya saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena memang belum ada laporan yang masuk ke DPRD. Minta tolong kalau kita mau ngobrol. Aksi unjuk rasa mogok kerja ini dilakukan dalam beberapa hari terakhir di depan pabrik PT Bungasari Flour Mills Indonesia. Aksi merupakan bentuk protes pekerja terhadap manajemen pabrik yang memutasi dan memberikan surat peringatan terhadap para karyawan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aksi koboi jalanan menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Usai viral, pelaku berhasil ditangkap polisi di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Aksi koboi jalanan kembali terjadi. Pelaku menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat. Usai aksinya viral, pelaku yang diketahui bernama Sofi Saputra, 42 tahun, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berhasil ditangkap unit Jatan Ras Satreskrim Polres Purwakarta di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan terungkap, benda yang ditodongkan pelaku ternyata sebuah korek api. Setelah beredarnya video tersebut, kami melakukan penyelidikan oleh Satreskrim, kemudian diperoleh data-data kendaraan dan juga data-data pemilik akun Lalamove tersebut. Akhirnya kami berhasil untuk menangkap terduga pelaku. Satu korek api, ternyata korek api yang menyerupai senjata FN. Adapun peristiwa penodongan berawal dari pelaku yang tidak terima disalip oleh pengemudi lain. Pelaku pun terlibat cekcok hingga akhirnya menodongkan korek api yang menyerupai senjata untuk menakuti korban. Hingga kini pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras membuat pohon berukuran besar tumbang hingga menutupi akses di Jalan Ciater Raya Tangerang Selatan, Banten. Imbas pohon tumbang ini membuat kemacetan panjang hingga 2 km. Sebuah pohon besar tumbang hingga menutupi akses jalan Ciater Raya Tangerang Selatan, Banten. Petugas dari lingkungan hidup dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi batang pohon tumbang karena menutupi jalan. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, tumbangnya pohon ini diakibatkan pengikisan pada bagian bawah pohon. Kronologinya itu tadi pada saat hujan deras, tiba-tiba pohon jatuh gitu Pak. Untung aja tadi nggak ada yang lewat, posisi jalan sepi gitu, karena kan pada neduh. Kenceng tadi? Untuk jatuhnya sih lumayan kencang Pak, dia langsung berat aja gitu. Untung aja nggak ada korban gitu. Pohon tumbang ini membuat akses jalan dari kedua arah macet hingga 2 km. Batang pohon tumbang pun baru bisa dievakuasi 1 jam kemudian setelah petugas gabungan diterjunkan ke lokasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ruas Jalan Raya Benjeng yang menghubungkan kota Gresik dengan Mojokerto dan Lamongan lumpuh terendam banjir. Tingginya curah hujan di kawasan hulu sungai dan kondisi air laut yang sedang pasang menjadi penyebab meluapnya air sungai. Banjir merendam ruas jalan raya di Desa Kedung Rukem dan Desa Mugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Banjir setinggi hampir 60 cm melumpuhkan jalur transportasi alternatif dari Gresik menuju Mojokerto dan Lamongan dan juga sebaliknya. Sejumlah pengguna jalan yang nekat melintas akhirnya mogok karena terjebak banjir. Petugas kepolisian menutup sementara dan mengalihkan pengguna jalan melintasi ruas jalan raya Baling Panggang, Duduk Sampean. Akibat kejadian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mengatakan Pemprov Jatim bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Pemkab Gresik akan segera membangun parapet untuk menanggulangi banjir. Kerjasama dengan BPWS untuk pembuatan parapetnya. Yang kedua, ada rencana kita sudah konkretkan untuk membuat kolam retensi di beberapa titik untuk bisa mengurangi debit air yang masuk ke kawasan, bukannya ke masyarakat, tapi masuk ke kolam retensi. Selain melumpuhkan jalan, banjir akibat meluapnya Sungai Lamong juga merendam 12 desa di wilayah Kecamatan Balung Panggang dan Kecamatan Benjeng. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ya, sementara itu banjir merendam ratusan rumah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain itu, banjir juga memutus akses jalan lintas Sumatera karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Ruas jalan lintas Sumatera di Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Sejumlah kendaraan warga mogok saat menerobos banjir. Tidak hanya itu, ratusan rumah warga terendam banjir di 3 desa di Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan sejak Senin malam, membuat debit sungai Batang Natal meluap. Di beberapa desa di Kecamatan Natal, yaitu wilayah desa Patiluban Mudik, Belimbing, Pundakase, dan Patiluban Hilir. Dan pada saat ini kemudian situasinya tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meski posko pengungsian telah tersedia, namun sebagian besar warga masih bertahan di rumah yang terendam banjir. Warga korban banjir berharap bantuan pakaian, selimut, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, usai melaksanakan rangkaian ibadah haji, para jemaah haji Indonesia pulang ke tanah air. Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas keberangkatan jemaah haji kloter 1 di Mekah. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar melepas keberangkatan jemaah haji kloter 1 Embarkasi Makassar yang akan pulang ke tanah air.
Jemaah dilepas Menak dari hotel tempat mereka menginap di wilayah Syisah Makkah sebelum mereka berangkat ke Madinah. Menak juga menyapa para jemaah haji yang telah berada di dalam bus. Selama kurang lebih 4 jam, para jemaah menempuh jalan darat menuju Madinah sebelum bertolak ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Saya selaku Amirul Hajj bersama rombongan kami lengkap ya, sampaikan apa adanya kepada masyarakat kita. Kalau memang ada hal-hal kekurangan, sampaikan juga kalau ditanya. Tapi saya ingin tanya di sini, ini termasuk terlantar nggak? Tidak. Ya. Jadi image yang diviral-viralkan itu, bapak-bapak kekurangan makanan, baik di hotel, kekurangan nggak di sini? Tidak. Di kemah kekurangan? Tidak. Iya. Jalan puluhan kilo nggak? Jalan. Hari ini merupakan hari pertama jemaah haji Indonesia bertolak dari Arab Saudi ke tanah air usai melaksanakan ibadah haji. Selain jemaah haji embarkasi Makassar, ada 6 kloter lain yang pulang ke tanah air. Pemulangan jemaah haji gelombang 1 berlangsung pada 11 hingga 25 Juni 2025. Ada 266 kloter yang bergeser dari Arab Saudi ke Indonesia. Dari Makkah, Arab Saudi, Ramdan Nibur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, musim haji sudah hampir berakhir. Tapi bagi para jemaah rasanya tidak lengkap jika tidak membawa buah tangan ke tanah air. Nah, kira-kira di mana para jemaah berbelanja oleh-oleh untuk keluarga tercinta? Berikut liputannya untuk Anda. Disinilah tempatnya para jemaah haji berbelanja aneka berbagai barang untuk dijadikan oleh-oleh bagi para keluarga tercinta yang sudah menunggu di tanah air. Ya, mulai dari beragam jenis kurba, parfum, sajadah, busana muslim, dan aneka souvenir khas Arab Saudi dijajakan di kawasan Corniche Commercial Center ini. Soal harga, Anda tidak perlu khawatir. Asal Anda pandai menawar, Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang cukup murah. Bahkan di sini Anda juga bisa membayar dengan rupiah. Ini saya 200.000 dikasih 12 biji. Oh, 12 langsung ini. dengan rupiah atau rial? Saya pakai rupiah. Oh, bisa ya? Bisa pakai rupiah, tidak harus pakai rial. Ini rencana beli parfum sebanyak ini untuk apa, Pak? Ya, kita buat ya oleh-oleh bagi-bagi ya tetangga, saudara gitu. Berada di tepian Teluk Laut Merah, kawasan ini dilengkapi lebih dari 700 toko yang diramaikan lebih dari 5.000 pengunjung. Dengan suasana yang nyaman dan berbagai pilihan barang, Corniche Commercial Center menjadi destinasi belanja favorit bagi para jemaah haji Indonesia sebelum pulang ke tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Masih bersama iNews Siang, pemirsa. Indonesia menutup laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil negatif. Bertandang ke markas Jepang, skuad Garuda dibantai 6 gol tanpa balas. Indonesia tumbang di markas Jepang di Stadion Suita Kota Osaka, Jepang pada laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain dominan dengan dukungan penuh supporter fanatiknya, Jepang membuka gol pertama lewat Daichi Kamada. Hanya berselang 4 menit, gawang Indonesia kembali kebobolan lewat Takefusa Kubo. Menjelang jeda, pasukan Haji Memoriasu bisa menambah gol lagi. Gol datang dari Kamada sekaligus gol keduanya pada laga ini.
Going also sweetly into causing chaos. And then Kamada with the composure and the quick feet. And pace. Pada babak kedua, skuad Samurai Biru mencetak gol keempatnya lewat Ryoya Morishita. To the far side for that finish from Morishita. He gets his head up. Really good awareness. And that focus there from Morishita. Come around. Lalu pada menit ke-58, Jepang kembali menambah pundi-pundi golnya lewat Shuto Machino memanfaatkan kesalahan kiper Indonesia Emil Audero. And looking for that offside flag. It was clearly on. And Machino, after that flicking behind from Kubo. It's a contact off the shin. That's exactly what Shuto Machino has done. Kota Tawaratsumida. Pesta gol Jepang ditutup Mao Hosoya yang dicetaknya pada menit ke-80. Up to 6, Mao Hosoya. 21-year-old Kota Tawaratsumida is a very exciting talent. Hasil ini tidak berpengaruh bagi kedua tim karena Jepang sudah lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini juga membuat Jepang yang kokoh di puncak klasemen sementara kini mengoleksi 23 poin, sedangkan Indonesia di posisi keempat grup C dengan 12 poin. Penyerang timnas Indonesia Stefano Lillipali menyatakan kekecewaannya usai skuad Garuda dibantai Jepang 6 gol tanpa balas pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, penyerang yang membela Borneo FC itu tetap termotivasi untuk menatap putaran keempat. A little bit bitterness because we lose 6-0 here and we already expected it will be a difficult game here. They play at home and they have a lot of quality. We try to give our best and luckily we already qualified for the next round. That's the only good thing today. Of course, we're highly motivated to play the fourth round, to play in the next round. And like I said, this is a little bit sad. We lost 6-0, but we knew it will be a really difficult game here. So it's not a shame that we lose here. Okay, 6-0. It hurts, but it's not a shame to lose from this team. Now, I think we have the best fans in the world. If you see how many people are here in the stadium, the fans from Indonesia, they come to support us. It's amazing, and my respect to them. I'm very disappointed, of course, with the result. Also for the country, Indonesia, it's a deception, of course. But we need to learn from this situation. I think this is a very important learning moment. Individually, as a coach, but also as a team. We need to learn from this situation. And what else can I say? I think that they deserve to win. We were unfortunate that the score is. Pemirsa, meski skuad Garuda telan kekalahan atas timnas Jepang, Indonesia tetap lolos ke putaran babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak itu anak asuh Clifford wajib melakukan persiapan matang sebab Indonesia dikepung oleh negara-negara dari Timur Tengah. Meski menelan kekalahan atas Samurai Biru, skuad Garuda kini wajib fokus menata masa depan untuk persiapan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi Indonesia yang sudah aman di urutan keempat grup C ini akan menghadapi lawan-lawan berat. Sebab Indonesia akan dikepung dari negara Timur Tengah seperti Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Arab Saudi. Nantinya ke-6 tim ini dibagi ke 2 grup dengan masing-masing berisi 3 negara. Bukan tugas yang mudah bagi anak asuh Clifford, mengingat 4 negara tersebut dianggap lebih pengalaman karena bukan kali pertama tampil di ronde keempat. The next short video should make this process much clearer. Let's play the video. Apalagi hanya tersedia 2 tiket yang diperebutkan dari fase ini untuk 6 negara yang ikut berkompetisi. Ya, nantinya ronde keempat akan digelar mulai dari tanggal 6 sampai 14 Oktober dan terpusat di 1 negara. Sementara proses drawing keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan pada 17 Juli mendatang. Jadi siapa saja lawan Garuda selanjutnya, kita tunggu saja pemirsa.